Jungle. Halo teman-teman, sahabat Sabot. Dalam sekitar sejam lagi, kita akan ada tamu, seorang leader. Lihat nanti tamunya siapa ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang ya sebagai seorang leader, apa harapan eh, terhadap the next generation, terhadap masyarakat dan pemerintah Indonesia. Dengarkan nanti obrolannya. Eh, Teman-teman pasti tahu siapa dia. Oke, terima kasih nih waktunya Pak Irfan. Sama-sama. Ya, intinya sih sebetulnya, Bos, kegiatan apa, Bos? Sudah purna tugas atau ada jabatan baru atau jadi pembicara aja di mana-mana, kuliah umum? Ya, jadi setelah selesai kemarin kan memang Mas kan bahwa saya kan selalu dengan memang nggak nyiapin apa-apa dan umur juga kan udah 60 nih Mas. Jadi Udah kepala enam bagaimana ya? Oke. kalau 20 tahun jadi 30 tahun lebih bekerja mungkin sudah waktunya menikmati hidup dulu. Ya kan jalan-jalan gitu. Jadi alhamdulillah bisa sempat berapa kali jalan-jalan nih selama beberapa bulan, 4-5 bulan terakhir ini gitu kan. Oh, Terus malah berjalan-jalan. eh, kalau jabatan resmi nggak ada. Yang ada satu-satunya itu pun sebelum saya berhenti jadi dirut Garuda pegang yaitu jadi anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Hmm. Itu kan kalau di korporasi kayak komisaris lah. Nggak, ini apa Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Oh, I see, I see. Ya, kegiatan. Itu kalau di sebuah perusahaan itu seperti komisaris. Oh, di perusahaan lain, komisaris ada ya, posisi. Saya salah satu dari beberapa wakil masyarakat yang tercatat menjadi anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Saya kan bukan urusan UGI kan. Saya lihat Gitu. di Akbar Faisal, Hmm? ya, ya cuman satu sih yang saya lihat di Akbar Faisal sama di LinkedIn masih ada kegiatan kuliah umum gitu di Memang di dari awal sebenarnya dari waktu saya masih menjabat saya sudah bilang sama teman-teman saya sangat terbuka untuk bisa sharing baik itu pengalaman pengetahuan saya khususnya sama di Garuda maupun sebelum di Garuda bagaimana soal prinsip, bagaimana soal sharing gitu. Jadi memang sebelum berhenti di Garuda itu saya sudah beberapa kali menjadi pembicara tamu. Cuman karena kan waktu itu masih menjabat jadi gratisan. Sekarang ini berbayar gitu. Oh, sesudah nggak Itu aja menjabat sih. lebih bebas ya jadi pembicara ya. Lebih bebas dan chargeable, berbayar lah. Tapi saya nggak nentuin tarif lah. Tapi karena buat saya yang paling penting dari dulu niat saya itu pengen berbagi, pengen sharing lah. Ya, ya. Ya, Jadi yang apa ini aja. gratis nih Om ini karena ikatan Oh iya. alumni, ikatan alumni. Udah dia Jadi approach sama ikatan alumni IBM nggak? Atau ikatan alumni ITB juga Anda aktif? pasti ada nggak kalau aktif sih, tapi selalu monitor lah kegiatan. Sering ikut lah. Hmm. Saya kan juga kalau nggak salah dewan pakar atau apa di situ lah. Oh, masih duduk juga di. Nah, Ya kurang gimana? untuk masyarakat dan the next generation punya harapan nggak, Bos? Terkait apa? Terkait apa ya? Apa yang ya terkait dengan kegiatan Anda sekarang ini sebenarnya dengan misi apa dan apa yang diharapkan untuk masyarakat dan bangsa kita sih?
Ya, yang jelas kalau terkait dengan apa yang saya lakukan, ya, terkait dengan staff sharing misalnya, ini pada dasar Mm-mm. pengalaman saya memimpin beberapa perusahaan, khususnya Garuda misalnya, dan berhasil melewati proses restrukturisasi yang by definisi itu kan merupakan restrukturisasi terbesar korporasi di Indonesia. Itu mudah-mudahan yang mengikuti dan terlibat atau mendengarkan omongan-omongan saya itu mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bahan buat mereka kemudian bisa di dalam aktivitas sehari-harinya khususnya ketika mungkin perusahaan atau unit itu menjadikan satu satu masukan. Memang banyak teman-teman yang menyarankan misalnya di buku gitu. Tapi saya terus terang coba menghindar dari itu karena buat saya lebih bagus 100 orang mendengar langsung dari saya dan bertanya langsung daripada beranggapan ribuan orang membaca pada nggak ada yang baca gitu kan. Dan saya kan punya merasa lebih tepat kalau kemudian interaksi langsung lisan apalagi generasi sekarang kan generasi yang lebih senang lihat video itu mudah-mudahan bisa lebih efektif. Makanya saya sangat terbuka untuk bisa diundang di mana aja selama waktunya cocok dan materinya pas dan harapannya pas ya sharing. Bahannya sih sekitar situ aja mas. Jadi harapan saya ya, yang berkesempatan mendengar atau belum mendengar pengen mengundang monggo saya dengan senang hati diskusi dengan setiap kali di acara-acara jadi narasumber itu saya selalu buka kesempatan dan hampir cukup lama kesempatan itu untuk tanya jawab. Ketika kita lagi di satu perusahaan bicara itu kan kadang-kadang ada kasus-kasus unik yang terjadi di perusahaan tersebut yang mereka coba komparasi dengan pengalaman saya maupun makanya mereka bertanya. Itu sih mas harapan saya sebenarnya Asam garam dengan apa yang udah saya lakukan. banyak ya. Ya, Dan kalau saya ya lihat makanya di investing company, perusahaan IoT juga ada. ya, ya, Saya tuh ya. baru belajar tahun 2022 tuh tentang peran IoT. Ada project yang waktu itu teman ex alumni kita juga sih yang ngajak baru Hmm. buat manage project, baru baru belajar tuh. Oh ya, kalau ini pasangin IoT sensor-sensor bisa capture data ini segala macam. Wah. Tapi memang mas yang paling paling ribet ya, Hmm. itu memang memimpin BUMN. Hmm. Karena ini bukan korporasi biasa gitu kan. Ini Hmm. korporasi yang pemiliknya kan sebenarnya negara. Gitu. Hmm. Nah, ketika kita bilang dalam tanda kutip negara itu kan artinya pemiliknya jadi banyak mas. Siapapun yang merasa mewakili negara ini kemudian merasa jadi pemilik yang udah jelas. DPR semua merasa pemilik, ya kan? Jumlah stakeholdersnya lebih Dan banyak, lebih. lebih banyak dengan bermacam-macam kepentingan dan si kan. Yang kedua juga kita juga mesti sangat hati-hati dengan GCG dan pengambilan keputusan yang terkait dengan perusahaan karena dengan mudah terjebak ke dalam sebuah situasi masuk ke dalam ranah hukum tipikor mas. Makanya kalau kita lihat banyak teman-teman BUMN yang direksi BUMN itu terkena. Gitu. Jadi Ya. memang sangat kompleks dan multidimensional membandingkan dengan misalnya mengelola swasta ya mas ya. Itu kan selama pemilik oke-oke aja dan selama kita bisa menjelaskan kepada pemilik inisiatif kita yang mengakibatkan kerugian dan dia nggak mempermasalahkan dan memberi kesempatan selesai kan. Kan kalau di BUMN menciptakan sebuah inisiatif yang menimbulkan kerugian itu bisa masuk ke ranah hukum. Ini yang kita mesti sangat hati-hati gitu kan. Di swasta kita bisa cepat ngambil keputusan, di BUMN bisa juga ngambil keputusan cepat tapi ya jadi berisiko. Jadi ya saya beruntung lah berapa kali mimpin perusahaan swasta, saya juga beruntung kedua kali mimpin BUMN. Jadi makanya saya dengan rela hati ikhlas kemudian membagi pengalaman.
Dan kalau ketemu sama para eksekutif di swasta, saya cuma bilang kalau lu mau deklarasi, mau melengkapi hidup lu sebagai seorang leader korporasi, perusahaan, coba deh mimpin BUMN gitu kan. Karena bukan cuma soal kemampuan, tapi juga kadang-kadang kita bicara soal uji nyali ya. Hmm. Itu sih. Menurut Anda, BUMN kita banyak yang perlu di restructure nggak? Nah, banyak karena pertama beberapa BUMN mungkin perlu didefinisikan bisnis modelnya. Jadi ini masih ada dua isu utama di BUMN yang mesti selalu jadi perhatian. Dan itu sebenarnya di Kementerian BUMN sudah menjadi penting, Ya. yaitu tindak tanduknya sebagai korporasi, perusahaan terbatas, PT, maupun PT terbuka, TBK yang tercatat di bursa, yang mana pemiliknya adalah juga publik. Tapi yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan PSO, Public Service Obligation. Obligation itu kan adalah sebuah jasa yang diberikan oleh perusahaan yang ada perusahaan lain yang melakukan. Tapi BUMN harus lakukan itu karena persoalan keberpihakan negara dan adanya negara di sebuah aktivitas tertentu. Nah ini PSO, perusahaan-perusahaan PSO yang besar seperti PLN ini kan dia tugasnya adalah menyediakan listrik, Mas ya. Kalau sama Telkom gitu misalnya, atau ya kalau saya paling enak contoh PLN lah. Menyediakan listrik di kota besar aman kan, banyak yang pakai kan Mas. Apalagi sekarang diminta untuk pakai mobil listrik gitu kan. Tapi bagaimana menyediakan listrik di daerah terpencil maupun di kepulauan? Karena pasti investasinya merugikan kan dari perhitungan ekonomi. Tapi kan adalah kewajiban negara menyediakan listrik, dan kewajiban negara itu dieksekusi melalui PLN. Nah ini balancing sebagai di perusahaan ini balancing antara PSO maupun balancing dengan kepentingan perusahaan, dan dengan perusahaan kan sebenarnya cuma satu, masih menghasilkan keuntungan ya kan. Nah, yang jadi repot itu adalah seperti perusahaan kayak yang sebenarnya adalah perusahaan PT biasa, apalagi tercatat TBK, tetapi kadang-kadang diminta untuk melakukan PSO, misalnya terbang ke rute tertentu yang kita tahu udah rugi gitu kan. Mau diceritain bagaimanapun udah pasti nggak penuh penumpangnya, udah pasti rugi. Nah ini yang kayak gini-gini mesti pintar-pintar menyingkapi manajemen, kemudian juga membutuhkan support dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kami mencari jalan keluar, dan jalan keluarnya itu bisa menyeimbangkan antara PSO dengan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Aku boleh sharing nggak, Bos? Jadi ya ini juga sekalian minta pendapat Anda. Jadi gini, kayak Garuda PLN itu kan melayani konsumer langsung ke konsumen langsung. Tapi ada bisnis model yang kita lewat kepanjangan tangan, lewat distributor atau bisnis partner. Kalau kantor Anda sama saya dari zaman dulu kan bisnis partner modelnya. Waktu pola itu saya alami lagi waktu di consumer goods company banyak lewat distributor. Jadi terjadilah apa yang namanya primary sales sama secondary sales. Nah, kalau di consumer goods, apalagi belakangnya tuh ada langsung production planning segala macam. Jadi planning yang paling akurat itu ternyata harus based on secondary sales. Kalau di kantor kita zaman dulu tuh based on penjualannya si bisnis partner ke konsumen, based on itu yang bisa dipakai buat planning. Karena yang primary sales ini ya sering diskrepensi, pertama diskrepensi, kedua balik gitu. Stoknya nggak habis, tahun depan balik lagi ke kita ke prinsipal gitu. Nah ternyata yang saya pernah alami, BUMN pun ada yang bergerak di consumer goods dan punya kelemahannya di situ, nggak bisa capture secondary sales dengan baik. Ada yang udah Contohnya apa Mas? Contohnya apa? Contohnya yang
farmasi ya. Oke. Apa ya? Ada teman kita ex kantor saya kedua juga di situ, Indofarma ya. Itu kan Hmm. lewat distributor. Hmm. Kursus yang lain saya nggak tahu, mungkin PT Garam apakah ini atau yang eh, oli lubrikan itu juga banyak lewat distributor. Itu polanya mirip sama tempat kantor saya yang kedua ya. Jadi Hmm. ada upaya untuk membangun sistem untuk capture secondary sales, tapi salah nunjuk vendor. bukan bukan ahlinya. Coba kita yang udah lumayan my second company is consumer good company, dan saya justru berkiprahnya di situ yang sistem yang Hmm. capture secondary sales. Jadi by the time I retire tuh sudah punya data yang akurat. Annual planningnya tuh udah based on secondary sales. Nah, ini salah nunjuk vendor, jadi nggak jadi-jadi. Ya itulah. Jadi getek aja, pengen bantuin, pengen ngebenahin, tapi gimana caranya mereka nggak mau apa? Jadi mesti belajarnya sama orang consumer goods lagi gitu. Ya, jadi kayak saya di Garuda, saya cerita di Garuda dulu. Hmm, Kan dari dulu tuh sebenarnya banyak penjualan kita lewat secondary channel lah ya, yaitu travel agent. hmm, Sementara kalau kasusnya kayak Garuda ini kan sebenarnya sangat diuntungkan dengan adanya internet. hmm. Karena nggak mungkin Garuda bikin sales office dan jualan, Ya, karena pasti mahal. ya. Tetapi problemnya dengan kita mengandalkan 100% ke pihak kedua ini mayoritas, kalau mau dibilang semuanya, itu kan pada dasarnya eh, nggak loyal ke satu airline. Hmm, hmm, Nah, ketika ada penumpang mau beli tiket ke travel agent itu akan lihat beberapa hal selain ketersediaan tempat duduk dan harga. hmm, Prinsipal mana atau airlines mana yang ngasih komisi gede kan? Jadi saya mau kasih cerita, sebelum saya masuk Garuda, saya pernah beli tiket lewat travel agent dan saya mau naiknya Garuda. hmm, Itu bolak-balik travel agent bilang, itu Garuda penuh. Udah habis Pak tiketnya. Yang ada airlines A. Yang kebetulan harganya mirip-mirip lah, jadi nggak terlalu signifikan lah bedanya sama Garuda ya. hmm, Karena dibilang nggak bisa pesan Garuda karena tempat duduknya penuh, ya tentu saja saya pesan airlines yang lain. hmm, hmm, Tapi Mas kan tahu, saya ini orang yang cranky gitu kan, nggak cukup puas. Saya cek, ternyata nggak penuh, malah kalau boleh dibilang penerbangan itu kosong. Tapi find out bahwa ternyata kenapa travel agent nggak mau jual Garuda, karena komisinya pada waktu itu Garuda rendah. Nah, yang kedua, oke kalau gitu solusinya kan kita kasih komisi gitu ke travel agent kan Mas. hmm, Oke aja, itu bisa berlaku kalau kita bekerja di sebuah industri atau di sebuah perusahaan yang marginnya gede, kayak seperti dulu saya di Cisco, margin kita gross margin aja bisa 80-90% gitu kan, hmm, nambahin 5% 10% margin ke partner kita selama dia full dan bisa menangkan sebuah deal aja. Tapi hmm, airline sini single digit Mas marginnya, kita gedein komisi pada travel agent semuanya kaya, perusahaannya bangkrut kan, minus kan, hmm, benar kan Mas? Ya kan. hmm, Nah, akhirnya diuntungkan memang dengan adanya internet, walaupun case-nya Garuda misalnya kita juga tetap kalah sama perusahaan-perusahaan seperti Traveloka dan Tiket.com yang juga menjadi travel agent tapi lewat internet kan. hmm, Nah, memang pada waktu itu saya di Garuda dua hal yang salah. Understanding the behavior dan pattern buying para penumpang kita. Jadi walaupun mereka beli dari travel agent, kan ujungnya gitu naik pesawat. Saya kan tahu namanya, tujuannya kemana, Mas. Ya, hmm, misalnya Mas Iwan, setiap bulan ke Surabaya. hmm, Itu database kita kan meng-capture itu, bahwa Mas itu misalnya, misalnya saya masuk ke sistem saya ketik Iwan masuk, itu keluarlah nama Mas kan. Dan hmm, dari situ saya juga bisa tahu bahwa Mas ke Surabaya selalu hari Senin, pulang di Jumat, ya kan? hmm.
misalnya. Dan Mas selalu seneng terbang yang nggak pagi-pagi jam 8 pagi ke Surabaya, tapi dari Surabaya kalau bisa semalam mungkin, hmm, lebaran terakhir. Dan Mas sebenarnya tempat duduk di paling belakang, hmm. kayak Pak Jokowi gitu ya, di belakang, malah nggak mau di depan. Dan Mas nggak seneng di gang, tapi maunya di window. Ini kan behavior Mas ya, behavior kan Mas ya. Artinya kalau kita, artinya kita punya data itu semua, pertanyaannya tinggal adalah bagaimana kita analisa data yang lebih banyak dan kemudian mengerjakan. Saya mau kasih contoh Mas. Di dalam analisa kita, salah satu data analisa kita itu, kita menemukan sesuatu data yang cukup mengagetkan Mas. Yaitu apa? Orang yang dari Padang, Sumatera Barat, kalau Hmm, mau ke Jakarta tuh terbangnya pakai ya udah. Tapi ini kejadian berapa tahun sebelum di tahun 2021-2022 kan. hmm, COVID sudah mau selesai ya. hmm. Jadi kita menemukan bahwa mereka yang pesan tiket di Padang, kan berarti orang Minang, orang Padang kan, ke Jakarta, itu 65% pulangnya dari Garuda Mas. Oh gitu. Ah, kan lucu, kok dia berangkat dari Garuda, pulangnya dari Garuda. Ini apa mereka nggak loyal, cari yang murah, nggak juga om. Kita kan berarti mampu bayar kan. Ternyata kita cek. Problemnya di kita mas. Ternyata Garuda dari Soekarno-Hatta ke Padang itu penerbangan terakhirnya jam 2 siang. Hmm, Kalau jam 2 siang, itu artinya orang yang bermukim atau bergerak berbisnis di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, kalau mau ke Soekarno-Hatta kan udah di jam 11 siang, mas. hmm, Iya hmm, kan? hmm, Kalau jam 11 siang, artinya hari itu dia hilang kan? hmm, Nggak mungkin dia berbisnis apa lagi kan, mas. Paling kecuali kalau urusan keluarga yang ngopi-ngopi, sarapan yang lama kan. hmm, Tapi udah jam 11 dia keluar. Artinya hari itu buat orang yang asal berangkat dari Padang itu hari itu hilang. hmm, Makanya kenapa 65% itu? Ternyata 65% itu banyak yang kemudian naik batik, naik layan maupun naik sipir. hmm. Karena jadwal mereka jam 5-an. Jadi Kan? jadwal Dan ya. yang lebih banyak justru juga dari Halim. Hmm, Dari situ kan kita tahu, oh yang ke Halim, kenapa mereka prefer ke Halim? Di Halim kan effortnya jelek, gitu kan, dibandingin Soekarno-Hatta. Tapi kok malah ke Halim? Nah, ternyata kita menemukan bahwa banyak orang yang bermukim, berbisnis, dan berinteraksi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, itu kalau ke Halim itu mungkin cuma setengah jam. Ya iya. kan, Mas? Dan buat frequent flyer ini orang kayak seperti Mas yang bolak-balik setiap minggu, Mas kan nggak peduli soal airportnya bagus apa enggak, Hmm, ada video gambar binatang-binatang banyak hijau, dingin. Yang Mas peduli kan adalah nyampe situ cepat, terus jalan naik pesawat. Kalau hmm, kemudian naik pesawat pakai tangga sama pakai jabatan, buat mereka frequent flyer kan nggak peduli. Yang penting Mas bisa di situ. Kalau Mas merokok ada tempat merokok, yang di Soekarno susah nyarinya. Kalau Mas mau sholat ada, walaupun jubel-jubelan, ya di Soekarno juga ada, gede tapi kosong, di situ penuh. Terus buat orang primas yang sering bolak-balik juga nggak peduli lah naik tangga seperti ini lah. Daripada naik Jakarta yang juga kadang-kadang panas gitu kan. hmm, Ya kan, Mas? hmm, Jadi waktu kita membuka penerbangan rute dari Halim, udah berapa bulan tuh misalnya, di salah satu yang saya targetin terbang itu adalah ke Padang, Mas. Dari Halim. Dan Solo. Dan penuh terus, Mas, ini kan. hmm, Ini kan membuktikan, ini kan berdasarkan dan data analisis. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua adalah memang bagaimana membuat orang tertarik di langsung ke Garuda, tapi bukan lewat orang lain. Kenapa? Jadi kalau bilang langsung ke Garuda, kos kita kan nol, Mas. hmm, hmm, Karena kalau lewat travel agent kan kita mesti berbagi komisi. Ya. hmm, Nah, kalau tadi menjawab pertanyaan Mas, kenapa sih banyak ada BUMN yang nggak cerdas ini segala macam? Mas, saya cuma mau selalu bertanya, Mas, kalau di BUMN, Anda tuh nggak cerdas atau nggak mau? hmm, Kayak contohnya tadi, jual ke distributor, kan harusnya bisa langsung ke, kalau consumer produk bisa langsung ke end user, memahami end user, terus kemudian bisa langsung, atau dalam melakukan analisa berdasarkan end user, kan, ya. Ya. Tapi kan problemnya sistem accounting kita di Indonesia ini, saya jual ke distributor, saya udah bukukan revenue, Mas. hmm, Iya kan? hmm, Bahwa barangnya itu dibalikin nanti, misalnya saya bukukan revenue di bulan Desember,
masukin lah berapa ton atau berapa truk, berapa kubik ke distributor saya gitu. Di bulan Desember saya bukukan kan, nanti di bulan Februari setengahnya dibalikin sama dia kan, Hmm. kan minus kan mas, Hmm. benar kan minus. Tapi kan jangan-jangan saya sudah diganti di bulan tahun berikutnya kan, ya kan. Tapi kalau saya pun nggak diganti, saya minus. Nanti Desember saya tutupin kan mas. Saya lakukan begitu terus. Nah lama-lama makin gulung, makin gulung, makin gulung, makin gulung. Ini terus terang saya juga tahu ada beberapa BUMN yang melakukan itu. Jadi pump the business itu through distributor, bukan ke langsung ke ini. Nah sebenarnya kalau saya nggak tahu ya, saya kan udah lama udah ninggalin distribution seperti ini dan kita di Garuda itu karena kalau perang beli kita butuhkan. Tapi kan kalau seingat saya waktu saya di Cisco, mas, kita jualan ke distributor itu saya belum dapat komisinya. Saya belum membukukan sebagai penjualan. Ya. Jadi Cisco juga mengalami dulu pada waktu di bubble internet tuh meledus tahun 2001 2002 tuh mas. Itu barang yang dibalikin sama distributor di seluruh dunia banyak sekali. Akibatnya Cisco kemudian kita mengintroduce Anda jualan ke distributor itu belum dihargai sebagai penjualan. Jadi saya mau pump sebanyak mungkin ke distributor juga nggak ada gunanya. Karena kalau belum dihargai sebagai penjualan berarti saya belum mendapat pengakuan penjualan, belum dapat komisinya kan mas. Ya kan? Belum dapat bonus dan komisinya. Kita di Cisco waktu itu mencatat bahwa penjualan yang disebut dianggap penjualan oleh sales adalah ketika sudah diterima in user. Ya, itu. Jadi ada dua, sistem accounting sama sistem pengakuan penjualan ini yang mesti disepakati di pusat. Tapi ketika sistemnya masih sistem tradisional begitu, saya kok kadang-kadang mencuri, jangan-jangan emang nggak mau merubah supaya bisa ngepam ke distributor. Bukan nggak cerdas, nggak mau. Itu. Jadi masih ada juga memang orang-orang lama yang prinsipnya ngepam ke distributor. Jadi ya kalau untuk motivasi manajemen, motivasi orang sales kita banyak cara lah. Tapi yang saya belajar sih kalau di consumer goods ya, best practice-nya tuh rupanya planning based on secondary sales. Ya, memang begitu. Production planning-nya juga. Nah, jadi di consumer goods company itu udah berkembang sistemnya, namanya distributor management system. Jadi makanya mereka kan kemudian online. acting as a pool of goods ya mas ya, supaya gudangnya di mereka ya kan, terus penjualannya di mereka karena memang perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa mengekspand bukan cuma tim penjualan tetapi juga tim manage dari para final buyer ya kan. Tapi kan pertanyaan yang selalu menarik adalah kenapa sih nggak mau? Iya itu. Kan udah semua buku manajemen menyatakan begitu, semua fakta manajemen menyatakan itu, tapi kenapa sih ngotot nggak mau tetap bertahan, ngotot bahwa planning itu berdasarkan booking atau penjualan ke distributor? Menurut saya bukan nggak ngerti nggak ini, lebih nggak mau mas. Itu ya, oke. Ya, yang sangat saya sayangkan adalah ada BUMN yang sadar memang harus planning by consumer goods, planning by secondary sales, cuman nunjuk vendornya nggak tepat sehingga tidak mencapai objektif. Om, pertanyaan itu sama aja mas. Itu sama pertanyaan aja. Terakhir, selama memimpin perusahaan pernah berhubungan dengan aspek lingkungan hidup nggak? Misalnya soal emisi karbon, soal kemasan, mesti kurangin kemasan plastik atau yang kayak gitu-gitu. Pernah berhadapan dengan itu? Sering. Di airlines kan paling gila mas. Iya, di Garuda juga ngalamin kan? Ya, bukan Garuda aja, seluruh airlines lah kan sebenarnya. Kita ini bawa minyak fosil gila-gilaan kan setiap kali terbang. Betul. Makanya itu pada waktu itu kita bikin, jadi Garuda ini mas zaman waktu masih saya ada itu kita bikin satu divisi khusus dengan dipimpin oleh seorang vice president yang kita bilang divisi sustainability. Oh, divisi sustainability ada. Kenapa itu dibikin? Karena memang banyak perdebatan di industri ini, how should we pursue? Bagaimana kita approach sustainability dan masalah lingkungan? Jadi banyak yang model pakai project team.
banyak yang pakai model macam-macam. Kita memutuskan ini mesti diseriusi, kalau diseriusi tunjukkan itu di dalam organisasi yang cap. Nah, memang baru mulai ya, Mas. Tapi memang tim itu ya pertama dia mesti memahami isu-isu yang berkembang baik itu di industri maupun di masyarakat. Karena gini contohnya, contohnya. Ini kan kalau di industri airlines ini sekarang lagi isu terbesar ada biofuel. Hmm. Bagaimana kandungan aftur yang dibawa oleh pesawat itu punya kandungan biofuel yang mulai ada kandungan biofuel. Garuda ini airlines pertama di Indonesia yang penerbangan menggunakan biofuel. Berapa persen? Jadi kita udah tes Biofuelnya berapa masih persen di 3%, 3%, 3%. Belum bisa banyak ya di Belum bisa banyak, tapi ini untuk pertama. aftur. Problemnya bukan apa-apa, Mas. Bukan apa-apa, Mas. Waktu kita kerjasama lah dengan Pertamina, dengan semua pihak. Persoalannya salah satunya yang masih menjadi tantangan, ada dua masalah, Mas, yang menjadi tantangan terbesar di biofuel di Indonesia. Yang pertama adalah harganya gila-gila Hmm. dibandingkan fuel biasa. Nah, masih mahal ya Isu biofuel itu. mahal karena proses biofuelnya itu mahal dan ingredientsnya. Pertanyaannya adalah siapa yang absorb ini? Pemerintahkah mensubsidi? Perusahaankah yang mensubsidi? Atau penumpang yang bayar? Itu pertanyaan yang belum terjawab terus. Gimana? Ya kalau ke penumpang kan berarti ke harga tiket. Nah, problem yang kedua adalah pada waktu itu biofuelnya Pertamina didesain berbasis CPO, Mas. Iya, ya CPO lah kalau kita Yang paling problemnya CPO itu jadi masalah di seluruh dunia kan. Pada waktu itu ya, saya ngomong pada waktu itu. ya. Singapura, tempat yang ada itu memang menseriusi. Jadi bukan hanya airlines yang dia menseriusi, otoritas pemerintah menseriusi sehingga dia membangun kilang khusus untuk biofuel airline. Dan sekarang dia promote itu. Biofuelnya basisnya apa, Mas? Minyak jelantah. Yang dia beli dari Indonesia. Sehabis kita menggoreng tempe mendoan 3-5 kali, minyak jelantahnya kita jual ke Singapura. Dan gorengan banyak banget gitu. Oke. Problemnya hari ini semua udah diabsorb sama Singapura. Apa yang waktu itu saya miliki, nggak tahu mudah-mudahan hari ini. Jadi memang yang saya mendengar itu adalah Pertamina memang lagi memikirkan basis biofuel lainnya luar sawit. Salah satu minyak jelantah. Yang kedua memang diskusi masih muter terus mengenai masalah kalau ada kenaikan biaya di aftur itu dibebankan kemana? Ini kan memang mesti diskusi yang tahapan nasional. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, selain biofuel, yang impact ke lingkungan tuh banyak sekali kan. Misalnya kalau Mas makan, sendoknya masih plastik, ya kan? Ini banyak gitu. Jadi itu memang pelan-pelan kita tahu, Mas, kalau ini terbangin Garuda. Yang amenities barunya itu sendoknya udah dari kayu. Kita udah mulai tidak menyediakan lagi bahan-bahan plastik. Gitu. Tapi problemnya kayak gitu-gitu kan kita teman-teman di catering itu kan udah order lama, stoknya masih banyak, jadi itu mesti kita habisin dulu sebelum kita bikin baru lagi. Nah yang kami lakukan di Garuda pada waktu itu adalah kita interaksi dengan sebanyak mungkin pihak yang bisa saling mensupport. Yang salah satu yang waktu itu kita interaksi adalah dengan Sinarmas untuk menyediakan peralatan-peralatan yang berbasis non plastik ya Mas ya, karena dia ada manufacturing. Yang terakhir kita juga sangat aktif dalam keterlibatan kita dan sudah berhasil menanam ribuan, kalau nggak ratusan ribu. Itu apa Mas yang di pinggir pantai itu? Mana apa yang di pinggir pantai? Untuk mengabsorb karbon dioksida. Makau. Bukan apa tuh yang di Fig ada? Mangrove. Kita juga melakukan inisiatif, kan Mas tahu bahwa di Garuda itu kan kita ada loyalty program. Jadi kita pernah bikin campaign dan waktu itu planningnya sih siapa mau bikin campaign bahwa pemegang Garuda Miles silakan Anda beli satu pohon mangrove senilai sekian miles. Kan dia dapat miles nggak bayar Mas ya.
Oh, Itu cukup banyak waktu itu antisipasinya. Jadi kita udah bangun, saya terlibat beberapa kali bangun dan kita juga kerjasama sama, saya lupa nama apa timnya itu yang dipimpin oleh Pak Andino yang. hmm, Jadi kita terbuka lah. Memang dulu ada ide mau nanam ini di Kalimantan juga. Pertama kali di dekat-dekat Pulau Jawa, dekatnya Kareng kan kita yang bikin banyak sekali emisi karbon gitu kan. Nah, terakhir itu memang saya sudah sempat diskusi sama teman-teman manajemen, tapi ya mungkin butuh waktu ya mas. Karena saya sempat berdiskusi sama beberapa korporasi di luar negeri. Contohnya, maksud saya begini, beberapa benefit. Mas ingat nggak waktu kita di IBM dulu? Ingat nggak pada waktu itu pernah ada masa di mana apa fasilitas kesehatan kita bisa kita jual, hmm, ya kan? Ingat nggak mas kan? hmm, hmm, hmm. Jadi Ya, kalau kita satu keluarga, terus kita yakin kita semua sehat, kita mau jual semuanya itu dapat uang kan mas? hmm, hmm. Karena pada waktu itu kan dianggap bahwa fasilitas insurans kesehatan kita nggak fair buat mereka yang bujangan, ya kan, dan segala macam lah kan. Waktu itu dibikinin program lah, dan saya sampai sekarang masih terima kasih. Itu ternyata sudah dijalankan oleh banyak korporasi besar di Oh, dunia gitu. ini. Hmm. Contohnya adalah soal perjalanan. Jadi ada beberapa korporasi itu kasih, apa istilahnya, kasih budget itu bukan dalam dolar mas kepada setiap unit atau setiap individu untuk melakukan perjalanan dinas, Hmm. Hmm. tetapi dalam jumlah karbon Hmm. yang boleh dia spend. I see. Jadi walaupun dia duitnya, budgetnya masih ada, tapi kalau karbonnya habis dia nggak bisa terbang. I see. Nah, on the other side, kalau dia nggak terbang dan karbonnya bersisa, dia itu diganti duit. Oh, oke. ID ini juga. Om, ini Hmm. menarik banget diskusinya. Cuman akhirnya kita memang harus batasi karena tayangan ini Ya, nggak bisa lebih dari sekian menit. Tapi waktu kita oke. sekantor dulu, yang paling saya ingat, ya bukan hal yang serius-serius sih. Yang saya paling ingat ada customer marah-marah gitu ya. Terus saya nggak mau ketemu Anda, saya mau ketemu sama yang paling tinggi di kantor Anda. Terus Anda senyum-senyum bilang, perasaan nggak ada yang lebih tinggi dari saya, maksudnya tinggi badannya. Sebenarnya Customer customer nggak itu jadi nggak marah, marah. nggak jadi marah. Sebenarnya, sebenarnya customer itu nggak marah. Dia mau negosiasi tambahan. Mau negosiasi tambahan. Van gue mau ngomong sama yang paling tinggi dong di IBM. Eh, So ya yang paling tinggi ya saya. Kalau kita tahu dia bilang yang pangkatnya paling tinggi goblok. Ya, lu kan nggak bilang yang paling tinggi apanya. Gue pikir yang paling tinggi badannya. Waktu itu kita punya presiden Mbak Betty. Ya. Udah kita bawa Mbak Betty, nego lah dia.